Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dena Devanka, beberkan alasan cerai karena Jonathan Frizzy selingkuh. Keretakan rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka disebut-sebut dikarenakan adanya orang ketiga. Nama Ririn Dwi Ariyanti yang sedang menjadi lawan main Jonathan di sinetron kemudian mencuat sebagai orang ketiga. Hal ini juga didukung Ririn Dwi Ariyanti yang digugat cerai oleh suaminya Aldi Bragi di saat yang bersamaan dengan proses perceraian Dena dan Jonathan. Walau tidak pernah menyebutkan secara gamblang, Dena dan Ririn sempat diduga saling sindir di Instagramnya masing-masing. Kendati sudah dikhianati Ijong, Dena Devanka berbesar hati mendoakan kebahagiaan mantan suami beserta selingkuhannya. Apalagi menurut Dena, hubungan keduanya sudah sejauh itu hingga rela mengorbankan keluarga masing-masing. Dena juga beranggapan bahwa dengan keduanya bersatu mungkin akan membuat dirinya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Walau rumah tangganya hancur, Dena Devanka mengaku hidupnya lebih bahagia Walau rumah tangganya hancur, Dena Devanka mengaku hidupnya lebih bahagia tanpa ada Ijong di sisinya. Menurutnya, apa yang menimpa dirinya hingga saat ini merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan apa yang terbaik bagi dirinya. Sebagai informasi, Jonathan Frizzy menikah dengan Dena Devanka pada 27 Mei 2012 lalu setelah berpacaran selama 7 tahun. Sayangnya, pernikahan yang telah dikaruniai 3 orang anak itu harus kandas setelah Dena Devanka menggugat cerai Ijong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Agustus 2021 lalu. Dan keduanya pun resmi bercerai pada 17 Februari 2022 dengan hak asuh anak jatuh ke tangan Dena Devanka. Berikut wawancara dengan Dena Devanka. Siapa duluan? Mbak Ati, mana Mbak Ati ya? Mbak Dena boleh diceritain Mbak pengalamannya Mbak seperti apa Mbak? Ih, Mbak Ati deh. Tadi suruh nanya. Yang lain. Mbak Dena tadi belum diceritain pertanyaan saya soal impact dari ceritanya Kak Dena atau impact ke diri sendiri itu seperti apa sih selain tadi yang udah dijelasin kan melakukan pembenaran gitu. Impact ke diri sendiri itu seperti apa setelah menjelaskan semua yang terjadi gitu Mbak Dena? Iya, efeknya itu aja. Jadi pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek lah gitu loh ya. Nah, kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya yang sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kan saya juga udah jalanin happy aja sama anak-anak. Toh sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi buat saya. Mbak, kabarnya komunikasi masih belum lancar, mungkin seperti apa Mbak? Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan. Tapi di sini kita mencoba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri karena selama ini juga saya sendiri. Mbak Dena, tadi kan bilang kan Mbak Dena mulai bekerja sejak tahun dan gaji gitu. Ya. Apa memang
Idofnya sudah tidak ngasih biaya sama sekali itu bagaimana? Kapan tuh? Sejak Kejadian sampai sekarang. ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macem, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh, gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, tidak gitu loh. Nah, Dena, gimana sih kamu ngelihat AP ini? Kamu ngedukungnya, kamu mau mendukung atau mau ikutan juga nimbrung di dalamnya, berbagi pengalaman atau gimana dengan apa namanya nih, anti pelakor ini? Nah itu dia sebenarnya, aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara, misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain gitu. Apalagi kebahagiaan anak-anak gitu, itu kan nggak berdosa ya. Oke, dari Mbak Ade sendiri kenapa akhirnya memilih Teh Dena sendiri menjadi ikon? Ya saya awalnya bingung ya, siapa nih kira-kira yang bisa saya ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan kemudian terlampir, saya lihat di media, kemudian saya lihat, oke deh gitu loh, ya Mbak Dena ini kayak sesuai nih sama aku, terus kisahnya juga ada anak seperti itu, terus saya ajak untuk kita ketemu, ngobrol, ternyata kita punya tali merah yang banyak, ya, kesamaan tuh. Ya kemudian saya mengambil keputusan itu, ya Dena untuk menjadi ya teman Gitu. Dan sempat nggak sih ada perasaan ragu dan yang ada perasaan bimbang gitu kan ketika dipilih sama Mbak Ade, karena kan kita tahu dirimu paling picky banget kalau untuk urusan rumah tangga dan keluarga gitu. Pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat apa ya, kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga apa namanya, bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya, karena adanya pihak ketiga. Pak Dena sempat merasa ini nggak sih Kak, kayak menyesal gitu, mengeluarkan semuanya gitu sampai di titik ini, atau justru enggak sama sekali? Gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu, saya di sini berdiri sendiri. Gitu. Tidak ada dari pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk, dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu. Kalau enggak, orang, media, dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh bener begini, kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh, karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share, sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya, tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh, itu harus terjadi. Untuk kedepannya Mbak Ade sama Mbak Dena kira-kira ada nggak sih rencana atau kedepannya apa sih yang akan dilakukan Gongnya apa, Mbak bersama? Ade? Ya, goal Gongnya apa sih, Mbak Ade, dari dari AP ya? AP ini. saya sih menginginkan ada kolaborasi Ya. kedepannya, karena kita sama-sama korban di sini dan kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik dari hasil apa yang kita hasil nanti, memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada umumnya. Karena saya lihat di sini yaitu ya, kalau ada niat tapi kesempatan yang nggak jadi juga kan, selingkuh, benar nggak sih ya kan? Tapi kalau ada kesempatan tapi niatnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi saling ini aja, memberikan input diskusi bersama gimana nih baiknya ya AP dan kolaborasi kita sama. Siapa duluan? Mbak Ati, mana Mbak Ati ya? Mbak Dena boleh diceritain Mbak pengalamannya Mbak seperti apa Mbak? Ih, basi deh.
Tadi suruh nanya. Yang lain. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Gilang Dirga dan istri nikmati peran baru sebagai orang tua. Pasangan selebritis Gilang Dirga dan Adisti Versa tengah menikmati peran barunya sebagai orang tua. Dikaruniai anak pertama setelah 5 tahun menikah, keduanya mengaku punya kebiasaan yang berubah. Salah satunya adalah kebiasaan ingin cepat pulang setelah bekerja sehingga bisa cepat bertemu dengan putranya yang bernama Gin Dirga. Sebagai orang tua, Gilang Dirga dan istrinya sepakat untuk membagi-bagi tugas dalam mengasuh bayinya. Bahkan pembawa acara berusia 33 tahun ini sudah lebih dulu pandai mengganti popok bayi dibandingkan istrinya. Meski begitu, Gilang Dirga mengaku masih punya ketakutan untuk memandikan putranya yang baru berusia 3 bulan itu. Alasannya adalah karena menurut Gilang, tubuh putranya masih sangat ringkih sehingga ia takut salah dalam memandikan. Sebagai informasi, Gilang Dirga dan Adisti Versa resmi dikaruniai anak pertama pada 1 Juni 2022. Kelahiran anak pertama bagi pasangan yang sudah menikah sejak tahun 2016 ini memang sangat berarti. Pasalnya, Adisti Versa sempat mengalami keguguran sebanyak 2 kali karena berbagai alasan. Berikut wawancara dengan Gilang dan Adisti. Kita nggak bawa Gin, jadi kita pengen cepat-cepat segera bertemu gitu. Ada hal-hal yang berubah dalam keseharian nggak sih? Apa ya? Kalau dari sikap, Jam tidur sih kayaknya. oh iya jam tidur sih iya, karena kita lebih tepatnya Adi sih lebih banyak begadang gitu kan. Kalau gua masih kadang-kadang nggak kuat tidur ya. Kalau dia kan harus pumping setiap 2 jam sekali, jadi harus bangun. Tapi kan tetap berubah juga. Ya. Ada pembagian tugas mungkin? Apa ya, standar sih paling kalau abis ngasih susu Gilang yang berping, terus habis itu kalau lagi susternya lagi gak ada Gilang mandiin gitu, aku nyiapin yang lain. Jadi kenapa sih kan memilih babysitter juga? Ada yang baru lebih nyaman sendiri? Sebenarnya gini, babysitter itu kan nggak 100% megang baby kita, tapi lebih tepatnya kita butuh dibantuin. Yang kalau misalnya aku lagi ada di rumah pasti yang megang aku gitu. Cuman kalau butuh apa-apa yang nggak mungkin handle sendiri, minta tolong suster. Iya, pasti kan udah begadang juga. Ada pembagi tugasnya? Ada. Tadi udah dijawab juga pembagian tugasnya. Jadi sesekali gua yang handle, sesekali Adis. Tergantung jadwal. Adit sering siapa Mas Gilang? Adis lah pasti. Mas Gilangnya Ya, iyalah Kan dia udah pasti. syuting sampai pagi. jadi membatasi ini nggak sih pekerjaan di luar rumah gitu? Ngebatasin sih kayaknya enggak, karena kita tahu sekolah mahal ya. Jadi mau nggak mau kita tetap ambil. Cuman kan paling yang berbeda adalah kalau dulu setiap kali ada meeting di luar nanti sampai jam berapa, sekarang kalau Zoom meeting aja bisa nggak gitu kan, by online aja gitu, biar lebih sama anak lebih lama gitu. Sempat sharing-sharing juga nggak sih sama teman-teman yang lain gitu untuk karena sebagai orang tua baru gitu aku mengalami kendala-kendala untuk Iya. Pasti dong. Iya. Kita banyak nanya juga kok ke teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Dan mereka bilang katanya udah santai aja, jalanin aja karena semua ngerasain kok kata dia gitu. Yang penting jangan stres katanya. sempat mengalami baby blues. Alhamdulillah enggak. Support suami gimana sih untuk menjaga kondisi mental istri, kan lumayan ini ya menjadi suatu hambatan dalam mengurus buah hati. Seperti apa? Penting sebenarnya kan support system dari istri itu kan sebenarnya bukan hanya suami sebetulnya, cuman yang paling dekat memang suami. Jadi kita juga harus ngerti bagaimana kondisi istri pada saat misalkan nanti selagi capek banget, kan kita tahu tuh belum tidur atau gimana. Nah kita juga harus jaga kondisi psikologisnya dia, karena takutnya berpengaruh ke produksi susu kan, produksi ASI. Jadi itu yang selalu kita coba usahakan gitu. Gue juga mungkin tidak sempurna, tapi gue berusaha untuk melakukan hal itu gitu. Sebagai seorang sebagai pasangan gitu, kalau memiliki buah hati pasti waktunya habis untuk ke anak. Tapi kalian sudah membicarakan
membicarakan belum sih untuk kalian nanti kedepannya quality time akan seperti apa gitu? Membagi waktu berdua lagi gitu. Itu sih kayaknya udah kita omongin dari bahkan sebelum hamil ya. Gitu, karena ya itu tadi mungkin ada nilai positif dari kita dikasih untuk pacaran dulu selama 5 tahun. Kita jadi banyak yang bisa didiskusikan gitu, gimana nanti kalau anak udah besar, gimana nanti kita membagi waktunya gitu. Bagi waktu kan anak pertama dan penantian cukup lama. Ada kejadian lucu atau unik yang nggak pernah bisa dilupakan nggak sih? Nggak diompolin atau di Oh iya, kalau itu ada, udah pasti. Aku pernah diompolin, pernah dipupin juga. Pas kamu lagi gantiin diapersnya, terus juga apa namanya, tiba-tiba kan si Gin itu kan dia anaknya entah kenapa kalau kaget tuh dia langsung gitu-gitu. Nah kita juga sempat shock, ini kenapa dia ngomong takutnya kejang, ternyata emang cuma kaget aja gitu kan. Jadi terlalu ekspresif dia, kitanya sempat panik gitu kan pas kita lihat kesini oh enggak nih anak emang kalau kaget begini kok bikin panik gitu. Ya paling yang lucu-lucunya itu aja sih. Perkembangannya sudah sejauh apa mungkin? Dia udah mau tengkurap sendiri terus. Sekarang emang lagi ada di fase itu kan, 3 bulan kan. Jadi kayak semalam aku cuma ninggalin meleng sebentar doang, cuma buat ngambil botol susu. Pas aku balik badan tiba-tiba dia udah lagi berusaha tengkurap. Betul. Nah karena itu juga akhirnya kan dia punya box sendiri sebelumnya. Akhirnya kita pindahin ke bassinet sendiri. Kita pindahin ke tidurnya di antara kita karena takutnya kalau di box dia tengkurap sendiri nggak bisa balik telentang lagi, takutnya bahaya karena kata dokter kan nggak boleh lama-lama juga tuh. Dari awal dia duluan malah yang belajar gitu deh. Dari awal udah mandiin paling gue yang masih takut-takut, tapi udah mandiin cuman masih takut-takut, masih kaku lah. Takutnya kenapa tuh? Takut karena badannya kan masih ringkih kan, masih kecil kan, jadi takutnya salah gitu, apa kelipet aja gue mikir. Tapi sebelumnya belajar dulu pelatihan gitu. Nah itulah tadi fungsi dari si babysitter tadi, karena kan dia sudah berpengalaman kan ngurusin anak, jadi tidak hanya bantu kita untuk ngurusin, tapi kadang-kadang kita juga kalau nanya ya dia ngajarin juga. Sebelum melahirkan seperti itu latihan parenting gitu? Enggak sih, cuma kita emang banyak baca buku, baca artikel, terus juga denger nasihat dari teman-teman juga. Di YouTube juga banyak sebetulnya kan. Masalah yang sering timbul apa ya? Mungkin kalau masalah sih standar lah, kalau kayak kita kerja mungkin jamnya telat, cuman jujur sih semua masalah itu pas ngelihat anak tuh hilang, selesai semuanya. Selesai. Oke, terima kasih. Berita selanjutnya datang dari Dilestari, ikhlas terima kepergian suami. Jelang kremasi Reza Gunawan, suami dari Dilestari atau Dewi Lestari di Grand Heaven Fluid, Jakarta Utara pada Kamis 8 September 2022. Penulis dan penyanyi yang akrab disapa Di itu mengatakan jika dirinya dan juga anak-anak sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Meski begitu, ia mengaku tentu ia dan keluarganya tak 100% siap untuk menerima kepergian sang suami Reza Gunawan. Sebab bagi Di, kehilangan orang tersayang untuk selama-lamanya tentunya meninggalkan duka mendalam bagi siapapun tanpa terkecuali. Itulah yang dirasakan oleh Dewi Lestari dan anak-anaknya ketika Reza Gunawan meninggal dunia. Namun di sisi lain, Di pun mengaku ada rasa lega ketika sang suami tutup usia. Pasalnya, ia menilai kini Reza sudah lepas dari rasa sakit yang membelenggunya. Untuk itulah kini Di sungguh ikhlas menjelang kremasi jenazah Reza Gunawan yang akan berlangsung pada hari ini. Di juga menyampaikan setelahnya abu jenazah Reza Gunawan akan dititipkan di wihara karena pihak keluarga belum menentukan lokasi dan waktu untuk melarung. Sebagai informasi, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022 sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Ia meninggal setelah 1 bulan dirawat akibat penyakit stroke dan pendarahan.
Kerabat dan keluarga terus berdatangan memberikan ungkapan belasungkawa dan juga penghormatan terakhir kepada suami Dewi Lestari itu. Berikut wawancara dengan Di Lestari. Mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan banyak hal dalam hidup karena dia merasa walaupun dengan kondisi kesehatannya dia masih bisa melakukan banyak hal, melakukan banyak kegiatan yang dia sangat sukai, sangat dia nikmati gitu, dan dia merasa wah ternyata dalam hidup ini banyak sekali yang harus saya syukuri gitu katanya. Jadi itu yang saya ingat banget, bahwa pesan terakhir beliau itu adalah betapa dia bersyukur atas segala macam kesempatan dan kebahagiaan yang dia bisa nikmati. Mbak Dewi, ini kan sosok Mas Reza sendiri sangat melekat di hati para selebriti juga, di teman-teman, keluarga dan sahabat juga. Seperti apa sosok? Karena Reza kan sudah cukup lama ya menjadi praktisi kesehatan holistik, otomatis rentang kliennya juga sudah sangat luas dan banyak yang memang sudah bertahun-tahun menerima bantuan ataupun berkonsultasi dengan Reza, baik masalah fisik, baik masalah batin dan sebagainya. Jadi saya nggak heran sih banyak sekali yang memang merasa sangat terbantu, dan juga bukan cuma hubungannya seperti klien dan terapis, tapi sudah seperti sahabat, sudah seperti keluarga gitu. Dan itu juga saya terima banyak respons, masukan, betapa mereka kehilangan Reza, betapa mereka berterima kasih bahwa Reza telah mengubah hidup mereka gitu. Dan itu satu hal yang saya saya kagumi dan syukuri dari Reza. Tadi anak-anak sendiri seperti apa sih, lebih kuat menerima? Ya tentunya normalnya mereka pasti awalnya terpukul ya gitu, tapi karena ini kan juga sudah berjalan cukup lama dari Reza dirawat, itu kami ada 1 bulan 1 minggu gitu untuk mempersiapkan batin juga, karena kan kita memang tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya, apalagi ketika di rumah sakit juga cukup banyak momen-momen di mana ada isu kritis dan sebagainya gitu, sehingga kita sudah mulai mempersiapkan diri pelan-pelan, walaupun saya yakin tidak semua orang, tidak akan ada yang bisa 100% siap, tapi saya rasa saya dengan anak-anak sudah mulai menyicil proses itu. Kami diberi waktu yang cukup lah gitu. Sehingga walaupun tentunya kami semua awalnya terpukul, tapi akhirnya sekarang sih cukup lega ya, karena saya merasa ini yang terbaik bagi Reza. Dia bisa melanjutkan perjalanannya tanpa harus terjebak dalam rasa sakit, dalam ketidaknyamanan gitu. Tapi untuk sakitnya sendiri memang sudah lama ya, dia stroke-nya sudah berapa? Peristiwanya tanggal 28 Juli itu memang terjadi, tapi memang ada beberapa isu kesehatan yang Reza sudah punya cukup lama gitu ya, tapi ya memang terpicunya karena tanggal 28 Juli itu. Mas Reza ini kan menjadi suatu kayak selain suami juga sebagai sahabat juga nggak buat Mbak Dewi, mensupport Mbak Dewi. Jadi Reza itu beberapa tahun terakhir ya sudah mulai bantu saya di dalam kerjaan gitu. Jadi kayak misalnya saya ini kan memang bisa dibilang departemennya kreatif. Nah kalau misalnya urusan untuk kontrak, untuk urusan legal, untuk urusan administrasi, itu Reza yang bantu. Jadi kami ini udah seperti partner kerja juga. Jadi banyak sekali proyek-proyek cukup besar yang kami selesaikan untungnya sebelum Reza kena musibah. Jadi mulai dari rekaman untuk Rapi Jali itu selesai, juga ada beberapa proyek yang memang kalau saya lakukan sendiri rasanya nggak sanggup, tapi Reza sempat menyelesaikannya itu semua dengan sangat baik. Kehilangan sosok yang partner tadi ya, pasti kehilangan, tapi ada sisi lain yang Mbak Dewi itu nggak bisa lupa dengan Mas Reza. Wah, sepertinya semuanya nggak bisa saya lupakan ya. Saya merasa saya itu dengan Reza, kami teman diskusi yang sangat kompatibel dan sangat kompak, meskipun kami tidak selamanya sependapat, tapi kami itu selalu berhasil memecahkan setiap masalah dengan berbicara gitu, dengan menyelesaikannya pelan-pelan. Dan Reza itu orangnya sangat penyabar. Baik bersabar ketika ada masalah, bersabar untuk mengurai masalah. Jadi kalau sama dia memang mungkin
agak slow kita cari solusi, tapi selalu dapat yang enak, yang bikin dua pihak sama-sama lega gitu. Dan itu ritual besok seperti apa? Ritual besok seperti apa? Ritual besok. Oh oke. Besok akan ada kremasi jam 13.00 gitu. Jadi jam 12 kami akan selesaikan di tempat persemayaman. Habis itu kami akan ke perabuan. Mohon doanya. Sementara ini akan dititip di wihara. Gitu. Jadi ya betul. Di larungnya mungkin akan kami lihat momen yang baik untuk kapan melakukan. Berita selanjutnya, datangi rumah duka Melissa Karim kenang sosok Reza Gunawan. Melissa Karim mendatangi rumah duka Grand Heaven di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Rabu 7 September 2022 kemarin. Sebagai seorang sahabat, Melissa Karim sangat amat terpukul atas berita kepergian dari Reza Gunawan. Namun di lain sisi, Melissa Karim mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali melihat orang meninggal yang sangat gagah seperti Reza Gunawan. Ya, Melissa Karim pun tahu perjuangan Reza Gunawan sejak awal saat melawan penyakit stroke-nya tersebut. Sebagai seorang sahabat, dirinya merasa lega bahwa Reza sudah tidak merasakan sakit lagi. Namun, ia pun merasa sedih kehilangan sosok sahabat seperti Reza. Reza Gunawan di mata seorang Melissa Karim merupakan sosok yang sangatlah welcome terhadap orang lain tanpa pandang bulu. Reza juga termasuk sahabat yang bisa diajak untuk berdiskusi kapanpun. Kebaikan dan ketulusan hati seorang Reza Gunawan pun dapat dirasakan oleh Melissa Karim. Sebagai seorang sahabat, Melissa Karim berharap semoga perjalanannya keabadian berjalan lancar serta apa yang telah diajarkan Reza terhadap pribadi lainnya bisa terus menyebar dan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Berikut wawancara dengan Melissa Karim. Kondisi kesehatannya dia gitu, jadi semua berdebar, semua mendoakan gitu yang terbaik buat Reza. Tapi terus terang aku belum pernah sih melihat orang meninggal yang gagahnya seperti Reza hari ini gitu. Jadi we think he's really ready for this. Dia benar-benar siap dan perginya Reza itu adalah satu kemenangan buat Reza rasanya. Jadi kami ketika melihat Reza tuh benar-benar kayak lega banget, tapi ya sedih juga ya, padahal jadinya nggak mau nangis gitu kan. Tapi Reza itu memang benar-benar satu jiwa yang sudah memenangkan banyak jiwa. Jadi kami sahabat-sahabatnya cuma bisa kasih doa yang terbaik supaya perjalanannya ke keabadian lancar dan apa yang telah dia ajarkan kepada kita semua itu bisa terus menyebar dan menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Tapi kamu sendiri, maksudnya selama dia jadi penyebab, kamu sendiri salah satu yang konseling sama dia? Oh iya, dia tuh benar-benar sahabat yang kalau kita lagi kalut, kita mau ngomong, mau diskusi sama dia tuh anytime is welcome gitu. Jadi orangnya tuh nggak pernah pandang siapa, kelas apa gitu, benar-benar a helper yang tulus gitu. Tapi ngelihat Kak Dewi sendiri di dalam cukup tegar gitu. Kak Dewi luar biasa sih. Kak Dewi benar-benar luar biasa. Aku yang kayak kagum banget sama Teh Dewi. Kan kita sebenarnya tahu kalau waktu sebulan terakhir ini Reza tuh di rumah sakit, tapi aku lihat dari postingan-postingan Teh Dewi di Instagram tuh benar-benar yang kayak in a good spirit, masih sempet konser lagi waktu itu kan, yang kayak luar biasa banget Teh Dewi, amazing. Pesan-pesan yang disampaikan oleh almarhum Reza Gunawan yang paling melekat untuk sahabat apa sih? Reza tuh orangnya lucu banget, jadi kalau misalkan kita posting Instagram apa, dia suka selalu komen-komen.
Terus juga kebetulan keluarganya mereka tuh suka banget sama Uncle Roger juga kan, sama kayak anak aku. Jadi kita tuh suka saling komen-komen karena kita Uncle Roger worshipper gitu. Jadi kayak Reza tuh gini ya, Reza tuh nggak berusaha jadi makhluk yang sakti gitu. Dia sangat manusia tapi Natania tak hadir. Kelanjutan kasus Olivia Natania kini sudah sampai pada sidang perdana gugatan para korban CPNS bodong yang diselenggarakan pada Rabu 7 September 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, pada sidang gugatan hari itu tidak terlihat pihak Olivia Natania baik dari pihak tergugat maupun kuasa hukum yang hadir. Tak hanya itu, surat kuasa yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Desi sebanyak 179 orang. Desi menjelaskan bahwa majelis hakim meminta diberikan kelonggaran waktu selama 1 minggu untuk melakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya, Desi mengatakan bahwa masih berkaitan dengan pemeriksaan berkas surat kuasa yang ada. Selain itu, kehadiran Olivia Natania juga baru bisa dipastikan pada persidangan gugatan setelahnya. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ya, hari ini ke sidang perdata Olivia Natania yang pertama kali perdana dimulai hari ini tepat pukul 14.00 tadi. Hari ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari para korban. Kebetulan dari pihak tergugat Olivia Natania, Rafli dan turut tergugat Ibu Nia Daniati hari ini belum diwakilkan atau tidak ada yang datang sama sekali untuk sidang hari ini. Sidang hari ini hanya sekedar pemeriksaan berkas. Dan karena surat kuasanya itu ada 179 orang, itu harus diperiksa satu-satu. Jadi majelis hakim meminta waktu 1 minggu untuk pemeriksaan berkas kembali. Minggu depan pun kemungkinan dari pihak tergugat belum dihadirkan karena masih untuk pemeriksaan berkas surat kuasa dan alamatnya sesuai. Untuk perkaranya sendiri? Perkaranya ini gugatan perdata Wan Prestasi yang dilakukan oleh Olivia Natania. Perbuatan melawan hukum ya? Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Olivia Natania kepada para korban CPNS yang kemarin sebenarnya sudah diputus pidananya bahwa Olivia Natania terbukti bersalah. Ulas kembali yang menjadi tergugat itu siapa saja? Yang menjadi tergugat dalam kasus perdata ini yang pertama sudah pasti Olivia Natania. Tergugat 2 itu suami dari Olivia Natania yaitu saudara Rafli, dan turut tergugat itu adalah Ibu Nia Daniati. Selaku orang tua ya dari Olivia Natania. Kenapa ya? Pasti akan bertanya kenapa sih Ibu Nia kok ditarik gitu kan? Ibu Nia Daniati kenapa kita tarik ke dalam turut tergugat? Karena selama ini kan kami sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Nia Daniati. Sampai para korban pun sebelum kasus ini dilaporkan, para korban itu sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu Nia Daniati meminta untuk membantu menjembatani permasalahan ini supaya selesai. Tapi ternyata Bu Nia Daniati hanya menjanjikan dan janji-janji saja, tapi tidak ada titik temu dan realisasinya.
Jadi kami menarik Ibu Nia Daniati karena kami menganggap Bu Nia Daniati dianggap mengetahui untuk permasalahan ini, perbuatan yang dilakukan oleh anaknya Olivia Natania. Jadi seperti apa mungkin yang bisa? Karena Bu Nia Daniati itu menjanjikan akan menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Tadinya Bu Nia Daniati sempat menjanjikan untuk mempertemukan Olivia dengan para korban. Tapi pada saat hari H didatangi. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.